Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wijayanti selaku fasilitator dan juga rekan-rekan calon guru penggerak baik di kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Izinkan kami kelompok 2 kelas D ini untuk menyampaikan presentasi kami di ruang kolaborasi ini yang membahas tentang studi kasus 2. Sebelum kami mulai, akan kami perkenalkan dulu tim kami dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Sogi Agung Sanoto dari SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. Yang kedua, Ibu Sukarsini dari SDN Sampangan Surakarta. Yang ketiga, Ibu Bernadeta dari SMA PL Santo Yosef Surakarta. Dan yang keempat adalah Ibu Tri Wijayanti dari SMA APBS Surakarta. Selanjutnya, kasus yang akan kami bahas di kelompok kami adalah kasus yang kedua. Yang akan kami bacakan kasusnya sebagai berikut. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Demikian kasus kedua yang akan kami kupas. Untuk slide selanjutnya, kami persilahkan kepada tim kami selanjutnya, yaitu Ibu Tri Wijayanti. Saya Tri Wijayanti dari SMA APBS Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan pertama terkait dengan kasus 2 yang telah disampaikan di awal tadi. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Kelompok kami telah mendiskusikan ada 3 kebutuhan, antara lain yang pertama kebutuhan cinta dan kasih sayang, di mana kebutuhan dalam hal ini Sabrina untuk diterima di sekolah dengan kondisi dia yang memakai sepatu berwarna tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Sabrina ingin tetap memakai sepatu sebagai kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan dan keamanan kakinya walau warnanya tidak sesuai. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini dibutuhkan Sabrina setelah dia mendapatkan konsekuensi. Karena tidak memakai sepatu, dia tidak bisa bebas, sehingga seharian tidak kemana-mana karena rasa malu. Melanjutkan pertanyaan yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam? Yang pertama, komitmen, di mana komitmen ini merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu melakukan kewajiban dan
tanggung jawab yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, keseragaman atau kebersamaan, di mana dengan sepatu yang berwarna sama akan menciptakan kondisi yang semuanya sama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, dan juga untuk menghindari kesenjangan sosial. Yang keempat, keamanan, di mana dengan memakai sepatu ini pastinya kita akan bebas dari bahaya. Melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina? Posisi manajer sendiri adalah posisi sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sukarsini hendak menyampaikan percakapan Pak Lukman dan Sabrina, di mana mereka menggunakan budaya positif, keyakinan kelas, restitusi, di mana menghasilkan win-win solution dan berpikiran positif. Percakapan Pak Lukman dan Sabrina dimulai dengan pertanyaan Pak Lukman. Sabrina, apakah kamu sudah mengetahui sekolah dimulai jam berapa masuknya? Sabrina menjawab, sudah tahu, dimulai jam 7. Kemudian Pak Lukman mengajukan pertanyaan lagi, apakah kamu merasa sudah datang tepat waktu? Dengan merasa agak sedikit bersalah, Sabrina menjawab bahwa dia datang sangat mepet waktunya. Pak Lukman mengajukan pertanyaan lagi, apakah Sabrina mengetahui keyakinan sekolah bahwa keseragaman memakai warna sepatu itu salah satunya? Sabrina menjawab, ia sudah tahu bahwa semua siswa harus memakai sepatu hitam. Pak Lukman tidak menghakimi, tetapi Pak Lukman mengajukan pertanyaan lagi, mengapa hari ini Sabrina memakai sepatu berwarna putih? Sabrina akhirnya menjelaskan bahwa dia bangun terlambat, sangat terburu-buru, dan salah mengambil sepatu, dan dia tetap memakainya. Pak Lukman mengajukan pertanyaan kembali, apakah besok akan ada masalah untuk Sabrina kalau dia tidak terburu-buru dan tidak salah mengambil sepatu lagi? Dengan keyakinan yang sudah lebih tegas, dia menjawab, dia berjanji tidak akan ada masalah yang terkait dengan masalah sepatu dan terburu-buru. Pak Lukman memperjelas lagi. Dia mengambil satu refleksi. Dengan kejadian peristiwa ini, apa yang bisa Sabrina yakinkan kepadanya untuk hari-hari selanjutnya? Dan Sabrina dengan penuh keyakinan berjanji ia tidak akan mengulangi kesalahan lagi dengan bangun dan tidur lebih awal dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Pak Lukman mengajukan pertanyaan kembali, apakah yang sebaiknya dia lakukan dengan dia tidak memakai sepatu hitam? Bentuk tanggung jawabnya apa? Sabrina menjawab, dia menerima konsekuensi dari keyakinan kelas karena sudah melanggar. Dan Pak Lukman bertanya lagi, oke, kalau begitu apa konsekuensinya ketika keyakinan sekolah dilanggar? Dia menjawab, konsekuensinya selama 1 hari dia akan melepas sepatu dan sepatunya dikumpulkan kepada Pak Guru. Pak Lukman dengan senyum dan penuh kasih dia menjawab, terima kasih nak, kamu bersedia melakukan konsekuensinya. Pak Lukman yakin besok pasti kamu akan berangkat lebih awal dan memakai sepatu hitam. Dan akhirnya Sabrina mengucapkan terima kasih dan melepas sepatunya dan menyerahkan kepada Pak Lukman.
saya Bernadetta Andarwinarti akan melanjutkan presentasi terkait dengan tahap berikutnya, yaitu mengenai sikap Pak Lukman yang mengambil posisi manajer. Pak Lukman tetap menunjukkan sikap yang baik dan tidak meninggikan suara ketika bertanya dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, serta menunjukkan sikap dukungan terhadap murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, yang terakhir sebagai bahan refleksi, pada kasus kedua ini kita dapati bahwa penerapan aturan sekolah ternyata justru bisa membuat anak terpisah dari kelompoknya, sebagaimana yang dialami Sabrina. Dia diam dan tidak kemana-mana. Kehilangan kebutuhan dasar berupa kesenangan dan kebebasan. Hal ini juga dapat berakibat adanya rasa dendam dalam diri Sabrina. Bahkan bisa juga sampai pada adanya rasa benci kepada Pak Lukman. Harusnya Pak Lukman menerapkan kontrol sebagai manajer dengan memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk melakukan restitusi, sehingga ia menjadi sadar atas keyakinan yang ia langgar dan ia pun akan dengan legowo menanggung konsekuensi dari restitusi yang ia buat dan berupaya untuk memperbaikinya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tak lupa, kami tetap membuka kesempatan untuk memberikan saran atau masukan atas hasil diskusi kelompok kami. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia.